masing-masing untuk mendengarkan bacaan-bacaan suci berikut ini dengan penuh kesadaran iman. Kami telah makan dan minum bersama dengan Yesus setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan.
telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pada hari ini Tuhan berfirman, mari kita rayakan dengan gembira. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Marilah kita merayakan perjamuan Paskah, sebab Yesus Kristus sudah dikurbankan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria. Ketika Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur, maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi oleh Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjungkir ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain puru yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu. Kain kafan itu tetapi di agak samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Frater, bapak, mama, adik, kakak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita
mendengar bacaan tentang peristiwa setelah kematian Yesus, agak berbeda dengan tadi malam kita dengar Injil Matius. Sekarang Injil Yohanes melukiskan peristiwa yang sama tapi sedikit berbeda. Kalau di Injil Matius tadi malam kita dengar didahului dengan gempa bumi, ada malaikat turun. Kalau kali ini tidak. Penginjil Yohanes menurut saya lebih berpikir manusiawi daripada penginjil Matius. Hari ini Yohanes melukiskan bahwa pagi-pagi buta, hari pertama dalam minggu itu, penginjil Yohanes mau mengandaikan bahwa awal mula ini dimulai dengan suatu kekosongan, di mana Maria Magdalena datang, dia langsung ketakutan, langsung pergi kasih tahu murid yang lain. Berbeda dengan Injil Matius tadi malam, mereka masih tunggu dulu dengar malaikat omong baru mereka pergi sesuai dengan pesan malaikat. Sementara di dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bagaimana Maria Magdalena ketika tiba di sana dan lihat batu sudah terguling, hal yang pertama dia buat adalah pergi ke para murid untuk kasih tahu bahwa mayat Yesus tidak ada lagi. Ini mau bagaimana? Jadi reaksi para murid yang pertama itu adalah mereka semua lari untuk mendapati, tapi ada satu murid yang lari paling cepat. Dia dahulu tiba sampai di kubur. Dia lihat dari luar, atau kita istilah bilang meloi ke dalam, lihat di dalam. Dia lihat ke dalam, ternyata jenazah Yesus tidak ada lagi. Apa yang dia buat? Di dalam Injil mengatakan bahwa ketika keduanya berlari bersama-sama, tetapi ada murid yang berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga dia sampai dahulu di kubur. Tetapi ia tidak masuk ke dalam. Alasan dia tidak masuk ke dalam yang pertama, dia pasti takut. Datang tiba-tiba dia sendiri, lalu lihat kubur kosong. Ketika Petrus datang, baru mereka sama-sama masuk ke dalam kubur. Kalau di dalam Injil kemarin, malaikat pesan di Yesus ketemu Maria Magdalena bersama perempuan lain di tengah jalan. Yesus pesan dengan begini, tolong kita selesai. Murid bilang, lebih dahulu saya pergi ke Galilea, kita akan bertemu di sana. Berbeda dengan ini, para murid waktu kasih tahu Maria Magdalena kasih tahu, mereka langsung datang untuk cek kebenaran bahwa apakah Yesus punya mayat ini ada atau tidak. Jadi kebangkitan Kristus hanya bisa dipahami sebagai hal yang penting bagi umat yang percaya. Kebangkitan Kristus itu ibarat jantung. Jadi manusia tidak bisa hidup tanpa jantung. Jadi kekristenan tidak bisa ada tanpa kebangkitan. Kalau Yesus hanya lahir dan sengsara lalu mati, apa bedanya dengan kita? Kita itu sama, lahir sama, sengsara juga akan lebih sengsara, mati juga kita mengalami nasib yang sama. Tapi kebangkitan inilah yang menjadi puncak iman, yang menjadi jantung kekristenan, yang menjadi jantung kekatolikan. Di dalam 1 Korintus bab 15 ayat 18, Paulus bilang, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Dan memang benar, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia kita semua berkumpul di sini. Kebangkitan menjadi perhatian dan perdebatan dari dulu hingga sekarang bagi mereka yang masih ragu dan mungkin tidak percaya. Jadi ada yang menggunakan dia punya akal untuk bertanya terus kepada kita, memang kamu punya Tuhan itu bangkit, benarkah? Atau apakah ada manusia yang bisa sudah 3 hari berbaring di makam dengan batu yang begitu besar? Kuburan kita punya dan kuburan Yahudi ini kita jangan membayangkan kita punya yang pakai mecel, pakai semen. Tidak, ini mereka punya pakai batu. Kalaupun dia bangkit pasti dia tidak ada tenaga. Sudah 3 hari tidak makan, tidak ada tenaga. Jadi siapa yang mau guling batu besar? Ini tidak mungkin terjadi. Jadi kalau pakai akal manusia saja, kita tidak akan bisa memahami kebangkitan Kristus. Jadi kebangkitan Kristus hanya bisa kita maknai dengan kasih tinggal kita ke otak ini, lalu pakai kita ke iman, pakai kita ke hati. Iman mengalahkan budi, iman kepercayaan kita mengalahkan kita ke otak. Itu baru bisa kita pahami kebangkitan Kristus. Dan bisa menentukan keraguan kita akan kebangkitan Kristus. Pada intinya, Yesus benar-benar mati. Itu paling inti, bahwa Yesus benar-benar mati. Dan dari kematian itu Yesus beralih
dan masuk ke dalam keadaan yang lain sama sekali. Jadi untuk menyelamatkan manusia, Yesus memang harus melalui satu peristiwa kematian. Jadi kita tidak bisa omong kebangkitan tanpa kematian. Kita tidak bisa omong pengorbanan tanpa salib. Jadi hari ini kita mendengar tentang penekanan tentang kubur kosong atau makam kosong. Jadi kubur kosong ini tidak membuktikan adanya kebangkitan Kristus sebenarnya. Jadi sama seperti kubur kosong ini tidak menjawab persoalan bahwa apakah Yesus benar-benar bangkit. Karena para murid datang dapat kuburan kosong. Ini mau jawab apa dengan kubur kosong ini? Sama seperti kita emosi dengan satu orang bawa kelewat dari rumah, pergi cari dari rumah, pergi tiba-tiba dia tidak ada. Sia-sia kita bawa kelewat karena dia tidak ada. Jadi kubur kosong ini sebenarnya tidak juga menjawab pertanyaan apakah Yesus benar-benar bangkit. Di dalam Injil Matius bab 16 ayat 8 itu makam kosong itu menandakan tentang keraguan, di mana setelah melihat mereka berlari. Kubur kosong tidak berkata apa-apa tentang bagaimana dan karena apa menjadi kosong. Jadi memang kubur kosong itu tidak menjawab pertanyaan. Tetapi makam kosong itu menjadi bukti pokok, bukan menjadi bukti pokok melainkan sebuah perandaian. Makam kosong berarti jangan mencari dia, atau dia tidak ada di sini. Di Injil Lukas bab 24 ayat 5, makam terbuka itu artinya duka diganti dengan sukacita, kegelapan diganti dengan terang kebangkitan. Jadi setelah Yesus wafat itu ada dua cara untuk Yesus mewartakan tentang kebangkitan. Itu yang pertama itu kubur kosong, yang kedua itu tentang penampakan. Jadi jangan mencari Yesus bagi para murid ketika hal itu kita maknai dengan akal. Jadi Yesus yang kita imani hanya bisa kita jumpai melalui satu permenungan yang panjang. Jadi kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa hanya bisa kita maknai sebagai terang Kristus, sebagai hidup yang baru bagi kita semua. Bagi kita kubur kosong menjadi tanda iman dan tanda kemerdekaan kita, karena kita merayakan kemenangan kita atas kuasa dosa dan maut. Juga harusnya membuat kita semakin berani, tidak putus asa ketika pengalaman salib dan penderitaan yang kita alami itu mencapai puncak di mana kita tidak bisa lagi mengatasinya. Kristus yang bangkit telah membebaskan dan memerdekakan kita semua, menjadi manusia baru, menjadi manusia Paskah, menjadi manusia kebangkitan yang memberi harapan dan kepastian bagi mereka yang kehilangan iman dan harapan. Dan semoga frater, bapak mama, adik kakak, saudara-saudari semuanya, semoga kita juga menjadi kubur yang kosong, yang terbuka, supaya diisi oleh terang kebangkitan Kristus yang membebaskan dan menjadikan kita manusia baru. Selamat merayakan Hari Raya Paskah. Semoga kita juga mampu menjadi terang bagi sesama kita, menjadi terang di dalam keluarga kita, menjadi terang di dalam pekerjaan kita. Teristimewa kita mampu untuk mewartakan kebangkitan Kristus dengan sikap dan tindakan kita yang nyata. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita semua bangkit berdiri, kita menyatakan iman kepercayaan kita dengan bersama-sama berdoa. Aku percaya Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita menyampaikan doa permohonan kita. Bagi para baptisan, ya Kristus
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkau Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mempersembahkan segala rencana, pekerjaan kita masing-masing, dan semua hasil usaha bersama dengan mempersembahkan roti dan anggur, lambang persembahan Kristus disalib yang telah bangkit jaya agar disucikannya. Marilah kita semua menghantar bahan-bahan persembahan dengan iringan lagu persiapan persembahan. Tidak boleh komentar teman-teman sekalian. Diam saja di tempat. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau di setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada hari ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan bagimu dengan tangan henti-hentinya bernyanyi. So
misteri iman kita. Wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa untuk kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Dominikus Sakuk, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka semua di dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang setia dan terberkati, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Mola Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling membagikan. Oleh karena itu mohon perhatian untuk beberapa hal berikut. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang bukan beragama Katolik tetapi sementara ini hadir dalam perayaan ini, diharapkan untuk tetap berada di tempat dan dilarang untuk maju ke depan menerima Hosti Kudus. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara umat Katolik yang belum menyiapkan diri dengan baik atau sementara ini menjalankan masa sanksi pastoral, dimohon untuk tidak maju ke depan menerima tubuh dan darah Kristus. Bagi para seksi keamanan diharapkan pertama, menjemput dan mendampingi para pembagi Hosti Kudus, mengatur kelancaran umat dan menyambut Komuni Kudus supaya terjadinya suasana tenang, aman, tertib, dan sukses.
atas perhatian seluruh umat disampaikan limpah.